Qala Nuh, berkatalah Nuh, Rabbi innahum asawni. Qala Nuh, Rabbi innahum asawni wa taba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu ila khasara. Berkatalah Nuh, ya Tuhan, sungguh mereka itu mengingkari aku. Ya, menentang aku ya. Asaw itu apa? Mengingkari. Mengingkari aku, mengingkari seruanku. Dan mereka, mengapa mereka mengingkari dakwah ajakan Nuh? Mereka mengikuti. Mengikuti siapa? Man, orang berarti kan? Mengikuti orang yang lam yajidhu maluhu wa waladuhu ila khasara. Orang yang harta dan anaknya tidak memberikan apapun bagi dirinya kecuali kerugian. Kau paham ya? Di kaumnya Nabi Nuh itu orientasinya gitu kan, orientasi hidupnya kemana? Mereka mengikuti orang, jadi berarti ada orang atau sekelompok orang lah, boga harta, boga budak. Tapi eta harta jeung budak teh diarahkan kepada hanya untuk memenuhi keinginan mereka, hawa nafsu mereka, kebanggaan mereka, gengsi mereka. Iya enggak? Kan dalam Al-Quran ada manusia itu di dunia itu cenderung untuk mengejar kebanggaan, tafahur, saling berbangga, tafahurun bainakum fil amwal wal aulad, surat Al-Hadid ayat 20 kalau nggak salah. Jadi adanya saling berbangga, saling memperkaya diri, takasurun bainakum, saling memperkaya diri di antara kalian, dan tafahur, saling berbangga. Fil amwal, dalam urusan harta, wal aulad, dan dalam urusan anak keturunan. Kan harta jadi faktor kebanggaan, anak juga jadi faktor kebanggaan. Nah sehingga kaumnya Nabi Nuh orientasinya gitu. Aduh hayang juga si eta. Pun orang juga si eta lubak libuk hartana itu nu diudag. Ya enggak? Itu. Jadi berarti orientasinya berpikirnya materialis. Itulah ya. Jadi materialis itu berarti apa? Meletakkan kebahagiaan pada kepemilikan benda, materi, harta. Termasuk nanti jabatan, kedudukan. Iya, budunnya gitu. Nah, itu jadi mereka ke sana arahnya. Padahal nah di sini kan tidak akan menghasilkan apapun kecuali kerugian. Nah rugi di mana maksudnya? Tentunya dalam konteks dakwah, ini bakal ngarugikan mana justru karena harta dan anak yang tidak mereka kelola menurut perintah Allah kan gitu, malah jadi bikin keputusan terburuk. Gitu. Kan kembali kepada posisi peranan kita, khalifah. Jadi eta harta orang, anak orang bakal diminta pertanggungjawaban kumaha orang. Boga harta digunakan ke mana? Diarahkan ke mana? Dipakai kumaha? Boga budak diarahkan kumaha eta budak? Bisa jadi diantep. Gitu kan? Tidak diarahkan menurut yang Allah kehendaki. Kan orang memimpin berarti. Kan gitu. Itu kan yang dimaksud. Jadi tidak diarahkan kepada yang Allah kehendaki. Pada aspek apa ini berbicara? Kaumnya Nabi Nuh berarti pada aspek mungkin di sini gaya hidup lah kan. Jadi gaya hidupnya gitu, meletakkan kebahagiaan, kebanggaan pada faktor materi. Padahal justru itu akan menjerumuskan dia ke neraka gitu. Karena tidak diarahkan menurutnya. Padahal itu jadi apa namanya? Jadi batu ujian sebenarnya harta dan anak itu. Nah ini jadi arah sasaran dakwah itu ke situ. Kemudian kita lanjutkan dulu. Wa makaru makron kubaro, dan mereka melakukan makar. Apa di situ artikan makar? Tipu daya. Nipu kasar. Makar itu artinya gini, upaya untuk menghalangi, menghadang. Jadi daya upaya lah gitu ya.
yang tujuannya untuk menghadang, menghalang-halangi, bahkan menyingkirkan, menyingkirkan, ya, melenyapkan. Siapa yang dihalangi di sini? Dakwah Nabi Nuh. Paham ya istilah makar ya? Melakukan makar berarti ada upaya, daya upaya, ya. Bagaimana supaya orang yang berkuasa itu jatuh, atau bagaimana supaya gerakan ini bubar? Bagaimana supaya ini disingkirkan, itu makar namanya. Gerakan-gerakan, upaya-upaya bagaimana supaya Nuh ini tidak berdakwah lagi. Singkirkan ya gitu. Jadi mereka merasa terusik, terganggu dengan adanya dakwah Nabi Nuh. Nah, kumaha carana? Kita lanjutkan. Jadi mereka melakukan makron kubaro di sini. Jadi lain makar leletikan nih. Jadi makar besar-besaran berarti iya mah. Ari besar-besaran berarti melibatkan orang-orang penting, mungkin itu ya, lembaga dan lain-lain ya. Gitu. Makron kubaro ini. Waqalu, dan mereka berkata, waqalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadan wala suwa wala yaguth wa ya'uk wa nasra. Mereka berkata, janganlah kalian, tadar itu membiarkan atau meninggalkan ya. Janganlah kalian meninggalkan alihatakum. Alihatakum bentuk jamak dari ilah. Ilah-ilah kalian. Ari ilah teh naon? Ilah itu sudah cukup tepat diartikan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Tapi jangan diartikan sesembahan gitu ya. Tuhan. Karena Tuhan itu sama dengan berasal dari kata tuan. Tuan itu berarti yang punya otoritas menetapkan kebijakan, hukum, dan lain sebagainya. Saya kalau ilah itu dianggap ayeuna makanya sesembahan teh bentukna naon? Patung. Enggak benar, enggak tepat arti ilah itu di patung. Ini patung mengeluarkan kebijakan tuh. Kan alihatun itu kan azizul hakim bandingannya kan. Jadi otoritas yang menetapkan kebijakan hukum bersifat mengikat, ada konsekuensi itu. Ini patung ngeluarkan kebijakan gitu, ngeluarkan konsekuensi. Jadi mereka itu sudah punya gitu maksudnya, sudah punya kelompok atau tokoh atau panutan yang punya otoritas hukum, ya enggak? Eta disebut alihataku. Tapi ini kan dalam konteks agama, ya mah, ya enggak? Dalam konteks agama karena berhadapan dengan Nuh, dakwah Nabi Nuh gitu. Begitu, sehingga ini sebenarnya kembali kepada bentuk makar mereka. Jadi mereka itu melakukan upaya penghadangan dakwah Nabi Nuh dengan jalan ini. Mereka berkata kepada masyarakat, jangan tinggalkan para panutan kalian, ya enggak? Jadi alihatakum adalah para panutan. Apa arti panutan? Kebijakan yang dianut. Iya, yang dianut tokoh-tokoh besar, ya enggak? Tokoh-tokoh penting yang diikuti, yang ditaati ajarannya, doktrin-doktrinnya, ya enggak, hukum-hukumnya. Begitu panutan. Apakah itu masih ada atau sudah tiada ya enggak tahu. Yang jelas alihatakum itu. Jadi memposisikan manusia ya sebagai yang punya kedudukan otoritas hukum. Nah, itu alihatakum. Jadi bukan patung seperti yang pemahaman umumnya sekarang itu. Jadi kalau dikatakan kaumnya Nabi Nuh nyembah siapa ya? Nyembah Allah. Mengenal Allah. Kan gitu. Mereka sudah punya agama, tapi agama yang mereka anut itu sudah bergantung kepada para panutan itu, doktrin-doktrinnya. Gitu. Sudah tidak lagi merujuk kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Nah gitu jadi. Ya enggak, la tadaruna. Nah di antaranya di sini disebut nama-namanya. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk, dan Nasron. Ada berapa nama? 5. Ya, ada 5 nama ini.
Nah, apakah ini nama panutan itu? Mungkin juga kan. Jadi di antara nama para panutan itu ada 5 nama panutan besar mereka. Gitu. Tahu ninggalkan iya cenah. Tokoh-tokoh penting iya. Begitu. Berarti mereka itu 5 nama ini yang menjadi sumber doktrin ajaran-ajaran yang dianut oleh mereka. Ya enggak? Tokoh-tokoh besar, cendekiawan pastilah itu mah. Pasti kaum cendekiawan di kalangan mereka atau mungkin di masa lalu mereka ya yang diikuti sampai generasi itu. Gitu. Nah, itu jadi makar mereka itu melakukan upaya ya makar penghadangan itu. Jangan tinggalkan itu. Wah, bahaya ya. Ya gampangnya Nuh itu sesat gitu kan. Ikuti ini terus. Berarti mereka tadi secara gaya hidup, orientasi hidupnya kan materialis. Apa tidak punya agama? Punya agama. Ya enggak? Jadi tetap mereka juga punya agama. Nah, tapi nanti dijelaskan dijelaskan pada ayat berikutnya. Agama yang mereka anut, panutan-panutan yang mereka anut, ya, waqad adallu katsiron. Wala tajidiz zalimina illa dolala. Sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Ya. Jadi mereka itu siapa? Dia bisa tadi yang pertama bisa orang-orang itu, orang-orang yang menentang Nuh itu. Mereka sudah menyesatkan. Ya. Menyesatkan itu berarti membuat sesat naon. Sesat itu kan membuat ngaco, gitu. Salah arah, salah tujuan. Jadi mereka dengan apa yang mereka yakini itu sudah menyesatkan mayoritas, sudah menyesatkan banyak orang. Maka wala tajidiz zalimina illa dolalan, tidak ada hasilnya orang-orang zalim itu orang bebal. Geus dibejaan tapi tidak mau tahu, dikasih tahu tapi tidak mau, itu zalim. Jadi mereka itu zalim. Zolim dalam arti sudah diberi peringatan oleh Nabi, sudah diajak ke jalan yang lurus tapi tetap bebal, tidak mau tahu, maka tidak ada hasilnya, tidak ada yang mereka dapatkan kecuali dolalan, kecuali hanya mendapatkan kesesatan. Berarti kesesatan itu apa? Kesalahan berpikir. Gitu. Jadi mereka dengan apa yang mereka anut dari para panutan itu sesat. Dari sudut Allah dan Rasulnya, dari sudut Allah dan Nabi Nuh. Nah, sekarang sesatnya di mana? Balik dari tadi, arah dakwah ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya apa? Ya, untuk mendapatkan ampunan, betul, untuk memberikan keputusan ampunan, tapi diarahkan kemana ibadah itu? Sasaran ibadah itu tadi enggak untuk membina manusia untuk menjalankan fungsi sosialnya, kan enggak? Untuk menjalankan fungsi sosial dengan baik benar di hadapan Allah. Jadi lain ke arah lain gitu, tak nu sesatnya nu kita. Ibadah amalkan itu arah yang bukan arah menang itu menang iya. Naon hubunganana jeung peranan sosial. Gitu. Nah, maka dibuka dulu yang tadi pertama, apa hubungannya nih? Waqad khalaqakum atwara. Baru bisa kita pahami sesatnya di mana gitu. Jadi sesatnya, ngaconya di mana? Di situ, karena apa yang mereka anut, ya, apa yang mereka terapkan, amalkan, yakini, tidak ada hubungan dalam untuk pembangunan akhlak. Tidak ada hubungan dengan pembinaan fungsional pada peran sosialnya masing-masing. Sehingga tidak bisa membangun apapun. Muncul surat Al-Bayyinah mah sarul bariyah teh. Eta kene kadinya deh. Iya enggak? Sehingga ibadah teh untuk membina diri kita menjalankan fungsi itu. Jika langit berfungsi sebagai pelindung, benar, patuh taat, fungsinya hebat, jalan. Jika matahari berfungsi tajri li mustaqrila, teu pernah ngagibeg, teu pernah dikurangan cahaya dikorup ku matahari, henteu.
Ya, benar. Siga bulan berfungsi kumaha Allah gitu. Wujud dan fungsinya jalan. Siga bumi begitu. Apabila jadi langit, jadilah sebagai pengayom yang baik, pelindung yang baik. Apabila jadi bulan, jadilah sebagai pemberi sinar di kegelapan. Apabila jadi matahari, jadilah sebagai penerang bagi kehidupan. Apabila jadi bumi, maka jadilah sebagai penghampar untuk memberikan kemudahan, jalan-jalan bagi yang mau melaluinya, kan gitu. Tak ini orang jadi naon. Jalankan fungsi-fungsi itu dengan baik. Gitu. Tak eta nu kahayang Allah, tak eta. Da ieu lain kitu kan. Amalkan ieu cenah marah menang itu. Aduh. Ya enggak? Jadi itu yang dimaksud dolalan, sesat, ngaco. Arah yang mereka ajarkan itu sudah tidak lagi memenuhi standar yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Gitu. Nah sehingga tadi yang 5 nama itu barangkali berhubungan dengan pokok-pokok ajaran juga. Ya, kalau itu panutan ini mengajarkan ini mengajarkan ini. Ulah ninggalkan eta cenah kan gitu. Jangan tinggalkan ini. Yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian anut. Gitu. Menurut dari sudut Al-Qur'an itu sudah tidak standar lagi. Udah sesat, sudah ngaco. Tidak mengarahkan kepada apa yang diinginkan. Nah itu. Ya. Tapi mereka melakukan makar itu masalahnya. Melakukan usaha penghadangan gitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita tuntaskan dulu. Kemudian mimma khoti'atihim ugriku faudkhilun narun. Maka atas dasar kesalahan mereka itu, maka mereka ditenggelamkan dan mereka dimasukkan ke dalam sanksi hukum neraka. Nah, jadi atas kesalahan itu mereka ditenggelamkan. Mana yang dimaksud kesalahannya mana? Ya. Nah itu jadi ini azab Allah di dunia berhubungan dengan penghadangan dakwah, melakukan makar itu. Jadi mereka melakukan makar penghadangan terhadap dakwah, itu kesalahannya dirinya. Ya. Allah menghadang nggak mereka mengajarkan penyesatan? Ya, itu fair kan? Allah masuk mangga, tapi ya Rasul diberi ruang untuk dakwah. Eta mangga, iya mangga. Rasul itu untuk tabayyana rusdu minal iman tadi halang-halang kan tuh fair. Nah, maka udah mereka ditenggelamkan. Nah, itu sanksi hukum ti Allah. Begitu. Jadi sudah melanggar aturan main eta mah gitu. Itu fair gitu. Menghadang itu masalah gitu. Jadi mereka ditenggelamkan kemudian faudhilu nar, maka mereka dimasukkan ke dalam sanksi hukum neraka. Nah, ini berarti konsekuensi di akhirat. Jadi artinya udkhilu itu sudah menjadi keputusan hukum Allah. Kaumnya Nabi Nuh yang sudah menghadang ini sudah mendapat keputusan hukum neraka. Walaupun nerakanya belum ada. Ya enggak? Berarti mereka sudah menerima keputusan. Tinggal nungguan eta mah geus pasti gitu. Itu untuk kaumnya Nabi Nuh. Jadi mereka sudah dimasukkan dalam arti sudah diputuskan mereka masuk neraka kan can aya neraka oge. Oke, dan dikuburkan kabeh jelema. Gitu. Fa udkhilu naron. Maka falam yajidu lahu min dunillahi ansaron. Jadi kalau sudah mendapat keputusan azab neraka, saha perlindungan selain Allah kan gitu Mas. Jadi mereka tidak akan mendapatkan penolong, pembela selain dari Allah. Sugan para panutan teh harudang ke. Ieu kumaha ya geus bisa nana. Para panutan mereka justru nanti akan menjadi musuh di akhirat. Itu ya jadi itu. Jadi sampai pada keputusan akhir ini nepi ke akhirat ya gitu. Gambaranna. Geus umal anu ngalamun geus keputusan eta. Nah, kemudian waqala Nuh berkata waqala Nuh rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhan, kata Nuh, janganlah engkau biarkan di atas bumi ini
minal kafirina golongan orang-orang yang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah dayaron. Jadi membiarkan dayaron itu tempat tinggal. Diar tempat tinggal. Ya, dar itu rumah tempat tinggal. Jadi jangan kau beri ruang. Janganlah kau beri ruang, janganlah kau beri tempat bagi mereka yang mengingkari ayat-ayat ini di bumi ini. Kalau bumi terlalu luas, ardun itu bisa di negeri ini gitu bisa. Dalam batasan teritorial Nabi Nuh gitu. Jangan kau biarkan di negeri ini, di wilayah ini. Kan ardun bisa artinya negeri, wilayah. Kan iya mah Nuh anu ngomongna, bukan Allah gitu. Ya enggak? Ya Nuh eta. Jadi ada kesan emosional juga kan. Ya Allah, tong diberi tempat lah nu kieu cek nu. Apakah ini dikabul oleh Allah kan nggak tahu gitu. Yang jelas Nuh berkata begitu gitu. Ya, yang jelas Nuh berkata begitu. Jangan kau beri tempat ya bagi mereka yang mengingkari dakwahku ini, mengingkari ayat Allah di negeri ini, di wilayah ini. Kenapa? Karena ini alasannya kata Nuh, masih kata Nuh. Innaka intadarhum yudillu ibadaka. Sungguh engkau jika kau biarkan mereka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Lamun aya keneh eta golongan anu mengingkari ayat bakal ngacau bener gitu. Bakal menyesatkan gitu. Bakal mengacaukan pendidikan pelajaran yang benar ini dari ayat-ayat Allah ini. Mau diantep, mau diberi ruang cek Nuh teh gitu kan. Hamba-hambamu bisa disesatkan. Maka kemudian wala yalidu ila fajiran kafaro, dan tidak ada yang mereka lahirkan. Mereka tidak akan melahirkan, beri lahir keturunan atau generasi kan. Tidak ada yang akan mereka lahirkan kecuali generasi yang fajiron kafaron, durhaka fajiron. Jadi mendurhakai ayat-ayat Allah, durhaka dan kafaron mengingkari. Jadi objek daripada durhaka dan ingkar itu kembali kepada dakwah Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi itu. Jadi kalau kau biarkan mereka akan kembali terjadi penyesatan nantinya. Gitu. Robbig firli, kemudian akhirnya Robbig firli. Nah, ujungnya kan ke situ. Ya Tuhan, ampunilah aku. Robbig firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat walatajidi zolimina ila tabar. Ya Tuhan, ampunilah aku. Karena ibadah Nabi Nuh itu dalam rangka menuntut ampunan, kan teu aya deui. Tidak ada lagi yang dituntut kecuali bagaimana kita mendapat ampunan, mendapat keputusan ampunan atas dosa-dosa kesalahan hidup kita. Naon dosa urang? Naon kesalahan hidup urang? Berdasarkan ayat tadi. Tak eta. Jadi kesalahan urang teh urang geus boga fungsi kedudukan peran teu dijalankeun dengan benar dengan baik. Boga harta, boga budak, boga jabatan, boga pagawean pada posisi kita di masyarakat teu dijalankeun amanah. Loba kesalahan, loba manipulasi, loba korupsi. Ya enggak? Tidak perlu kita kejar jabatan baru eta we cek Allah teh, bener. Eta ini bener. Maka di situ Allah menjanjikan akan mendapat kedudukan terhormat, pengakuan dan penghargaan luar biasa di Allah di Sang Pencipta. Bukan dari manusia gitu. Itu jadi ampunan. Jadi ampunan itu akan diberikan kepada yang bisa memfungsikan dirinya pada peran sosial masing-masing dengan sebaik-baiknya. Gitu. Itu konteks Al-Qur'an mengajarkan itu teh. Gitu. Jadi lain apa sibuk urusan tadi. Kuduna urang teh, kan gitu. Kuduna urang teh sibuk urusan cuma orang ngajalankeun tugas tuh bener.
Gitu kan. Jadi Allah lebih suka kita ini sibuk ribut dalam urusan itu. Mending ribut tidak urusan tugas orang bener iya. Dalam amar ma'ruf nahi munkar gitu kan yang diingin oleh Allah. Hebat itu di mata Allah gitu. Ya, kembali Robbighfirli. Jadi akhirnya Nuh berkata, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kepada mereka yang memasuki rumahku. Jadi ada orang-orang yang masuk rumah Nabi Nuh sebagai orang yang beriman mukminan, walil mukminina wal mukminat, dan kepada mukmin orang beriman laki-laki dan perempuan. Kenapa orang masuk ke rumah Nabi Nuh? Arek naon? Mun aya nu asup ka imah, ya Allah ampuni orang ini masuk ke rumah. Apa urusannya? Nah itu jadi orang yang masuk rumah Nabi berarti dalam kaitan dengan peran tugas Nabi itu. Nabi itu kan mengajarkan, menyampaikan peringatan dan pelajaran dari Allah. Jadi orang yang masuk ke rumah Nabi Nuh berarti ingin mengikuti pelajaran. Sok sanaos teu aya nabina, walaupun tidak ada nabinya, urang oge kalau kita tadabbur Quran berarti ini rumah Nabi. Ya enggak? Maka kita mengharapkan mudah-mudahan anu aya di dieu mendapatkan ampunan dari Allah. Amin kan gitu. Teu kudu aya nabina. Ini rumah Nabi karena di sini ada peringatan, pelajaran gitu ya yang disampaikan dari risalah para nabi ini Al-Qur'an kan gitu. Itu jadi. Wala tajidi zolimina ila tabaro, dan janganlah engkau menambah orang-orang zolim kecuali tabaro. Non tabaro. Kerusakan, kehancuran. Apa maksudnya Nabi Nuh itu? Ya Allah, tolong ditambahan orang zolim, hancurkan gitu atau gimana? Asa kejamnya Nabi Nuh. Atau mungkin begini maksudnya, wala tajidiz zolimin, jangan kau tambahkan orang-orang zolim kecuali hanya akan menambah kerusakan. Ieu jelema-jelema nu bebal teh bakal nambah rusak engke namun mun Allah diantep bertambah jumlah mereka kan gitu maksud bisa ke sana. Wala tajidiz zolimina illa tabar. Janganlah kau tambahkan ya. Orang-orang zolim itu, orang-orang bebal itu kecuali hanya akan menghasilkan kerusakan. Ngarusak deh kayaknya. Ngarusak dalam hal apa tadi? Dalam hal dakwah, dalam hal pendidikan. Gitu Mas. Rusaknya ke situ. Jadi tidak bisa membangun kemaslahatan, tidak bisa membangun pendidikan yang benar. Gitu. Kayak diarahkan kan lain-lain deui kan rusak. Negara rusak, masyarakat rusak kan gitu. Gara-gara pendidikan anu ngaco. Gitu aja. Saya kira begitu ya. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi mudah-mudahan ada menambah informasi, ya, tambahan kosakata, menambah pengetahuan, ilmu, wawasan, ya. Ini mungkin yang dimaksud ya, yursilis samaa alaikum midrar. Ini mungkin yang dimaksud dengan Allah akan mengirimkan risalah Allah itu sebagai surat kiriman dan isinya adalah sama amidroron, cakrawala yang memberi pencerahan alaikum atas kalian, kan begitu kan? Setidaknya begitulah dibanding terjemahan yang ada, maka setidaknya ini kita lebih bisa memahami hasil tadabbur. Barangkali demikian, semoga bermanfaat. Walhamdulillah.